Tadi berharap abang kita Dr. Hari yang mungkin beliau sibuk. Baik, saya izin Prof. Ada Hari ya, ini juga ya, Dinda. Baik, saya ingin mengatakan dua poin aja ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Lu, kemudian Unirida, kemudian Kanda Firdaus ya. Jadi dua poin ini adalah pertama, saya berharap sebenarnya gerakan HMI ini benar-benar konsisten di gerakan intelektual ya, dan gerakan sosial. Jadi gerakan intelektual yang saya maksud adalah ya kita berharap kalian ini menjadi akademisi, menjadi doktor semua, menjadi profesor seperti Prof. Ngapain kalian berpolitik? Bagi saya politik itu haram ya, bagi saya, kecuali orang yang bisa berpolitik. Kalau kalian nggak punya kemampuan berpolitik, nggak usah masuk politik, kalian jadi sampah aja ya, akan jadi bahan tertawaan, akan dibeli ya, menggadaikan akidah kalian ya, moral kalian. Jadi politik bagi saya haram, kecuali orang yang bisa berpolitik, karena politik itu filsafat, itu bukan permainan. Nah, seperti hari ini ya, di mana orang berpolitik karena uang ya, karena ingin mengejar jabatan. Jadi untuk kalian harus belajar dari sekarang gimana mendorong gerakan intelektual. Caranya gimana? Satu, baca buku sebanyak mungkin ya. Saya masih SMA, saya udah baca buku banyak-banyak. Saya udah baca, masih keluar SMA, pas gue SMA saya udah khatamkan bukunya Buya Hamka, Tasawuf Modern. Itu kelas 2 SMA, karena saya di pesantren ya. Itu di luar kitab-kitab kuning ya. Jadi saya bisa bahasa Arab karena saya di pesantren. Nah, jadi dan saya membaca buku filsafat, logika, teologi, tafsir, usul tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan saya tutup dengan filsafat tasawuf itu sejak SMA. Jadi ada saya dulu nggak pengen kuliah di Indonesia, dulu saya pengen kuliah di Al Azhar karena pesantren saya biasanya alumninya langsung di Al Azhar ya. Nah, cuma saya nggak sempat di Al Azhar, saya kuliah di negeri ya, di Universitas Hasanuddin tahun 99 dari HMI. Tapi yang saya pelajari adalah saya masuk HMI karena ingin membaca buku. Jadi saya membaca Madilog masih semester 2 SMA, masih semester 2 semester 2 semester 2 kuliah. Saya udah tamatkan Madilog. Saya udah tamatkan Bumi Manusia ya, novel yang bercerita tentang watak manusia Indonesia, watak kolonial, elit politik hari ini. Kalau kalian ingin lihat bagaimana elit politik hari ini yang hanya bicara tapi nggak bisa mencontohkan, nah itu watak kolonial yang digambarkan oleh Trump dalam novel Meteorologi Bumi ya. Jadi pertama menurut saya kalian harus mendorong gerakan intelektual, di mana kalian membaca buku dan sebanyak mungkin berdiskusi ya. Sebanyak mungkin berdiskusi. Yang kedua, gerakan sosial adalah gerakan yang mendorong dan mengawal perubahan-perubahan sosial di level lokal, nasional, dan internasional. Dan itu berkaitan dengan seni, ya, seni hidup, ya, seni mengorganisir. Seperti hari ini, bagi saya kalian gagal ini, yang hadir cuma 10-20 orang. Ada ruangan yang bagus, nggak dimanfaatkan untuk kampanye. Ini kampanye pengkaderan nih, propaganda sebenarnya. Kalian harus mengumpulkan banyak massa untuk kemudian semua hadir mendengarkan ceramah dari Prof. Ya, pendidikan politik, bagaimana politik dipahami dengan lokalitas, seperti kata-kata dari Unirida, itu penting banget mencerdaskan kader-kader HMI dan calon-calon kader. Jadi itu yang poin pertama ya. Jadi gerakan intelektual dorong, baca buku, diskusi, kemudian kawal gerakan sosial di level lokal, nasional maupun internasional. Di level lokal sehari ini adalah ya tadi pilkada. Pilkada pun bagi saya hanya formalitas saja. Udah ada sistemnya, tata kelola pemilunya, udah ada penyelenggaranya ya, KPU, Bawaslu, DKPP, itu ada undang-undangnya, undang-undang pemilu 7 tahun 2017, undang-undang pilkada 1 2015 ya. Nah itu udah ada semua aturan mainnya. Tapi bagi saya pemilu itu hanya formalitas prosedural. Yang utama apa? Kesejahteraan. Ya. Kenapa terjadi pemerkosaan? Bagi saya, mengapa terjadi pemerkosaan di seluruh negeri ini? Banyak kemiskinan, ketimpangan ekonomi sangat tinggi. Ya.
1% orang Indonesia, sedangkan ada 70% orang Indonesia yang sangat miskin, hampir rentan ya, rentan. Kelas menengah kita cuma 17% dengan pendapatan 2-10 juta. Nah, dan itu masih bisa potensial untuk turun terus. Itu karena ya tadi pemilu ini tidak menghasilkan pemimpin yang mendorong isu-isu ekonomi yang lebih kesejahteraan. Politik itu harus menghasilkan apa? Kesejahteraan. Jadi saya kembali kepada poin kedua. Poin kedua yang saya katakan adalah coba dorong gerakan politik yang lebih real, di mana kita bisa mengarahkan elit untuk mensejahterakan Indonesia. Misalnya dorong undang-undang perampasan aset, ya. Dorong undang-undang pajak progresif. Ya. Di Prancis, partai kiri politik Prancis menang, itu pajaknya 90%, di atas 5 miliar. Kalau Anda punya kekayaan 5 miliar ke atas, kalian dipajaki 90%. Indonesia harus didorong gitu. Jadi harus didorong, kata Thomas Piketty ya, kata Karel Polanyi ya, kata Marx ya, kata Al-Quran. Ekonomi itu harus didistribusi, harus berkeadilan. Jadi pastikan ekonomi itu harus merata, karena terjadi seperti sekarang ketimpangan ekonomi sangat tinggi. Yang hanya 10 orang kaya di Indonesia dengan aset kurang lebih 150.000 triliun. Kalau itu dipajaki 1%, kita bisa dapat 25 triliun per tahun. Dan 20 triliun per tahun itu bisa kita gunakan untuk menggratiskan SPP kalian yang mahal. Ya. Dengan PTNBH yang sekarang mahal, di mana negara nggak bertanggung jawab. PTNBH bagi saya adalah skema di mana negara tidak bertanggung jawab. Ya. Anggaran pendidikan kita itu kurang dari 2% standar Indonesia. Ya, semua praktisi pendidikan tahu. Jadi anggaran pendidikan kita sangat rendah, di mana akhirnya perguruan tinggi yang hanya mencari uang untuk membiayai pendidikan kita. Jadi ini harusnya tugas negara. Dari mana uangnya? Dari merampas aset orang-orang kaya, menerapkan pajak progresif kepada orang-orang kaya, ya, dan juga mengelola sumber daya kita secara benar. Pasal 33. Sekarang tambang kita dikuasai oleh oligarki. Bagi saya itu yang kalian harus berbincangkan, gimana mengelola negeri ini agar lebih berkeadilan ke depan. Itu NDP, keadilan sosial ekonomi, yang harus kita perbincangkan lebih banyak. Jadi kita kembali kepada bagaimana mendorong Indonesia menuju welfare state yang fokus pada basic. Pertama pendapatan, ya. Dorong pendapatan bangsa ini naik. Karena kalau kita miskin, itu kadal fakir ayakuna kufran, ya. Kata Imam Ali, kata para ahli bijaksana, kalau kita miskin, keinginan kita itu sangat kurang. Ya, karena itu dorong supaya masyarakat ini punya pendapatan yang tinggi. Dan itu nggak ada alasannya sebenarnya. Negara elit hanya apa istilahnya? Hanya mencari-cari alasan untuk nggak menaikkan pendapatan. Padahal kita bisa mencari uang untuk income negara kita dari mana? Dari pajak progresif, dari sumber daya alam. Ya. Kemudian sektor pendidikan yang harus kita dorong, karena kita mendorong generasi Indonesia yang lebih panjang. Jadi menurut saya hari ini harus bergerak di situ. Pertama gerakan sosial, intelektual, kemudian dorong isu-isu yang lebih progresif, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pengelolaan tambang, ya, kemudian dorong elit politik untuk bikin kebijakan yang lebih betul-betul berbasis disiplin, baik level lokal maupun level nasional. Mungkin itu dari saya, ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam.